Pendidikan nonformal adalah ruang belajar yang fleksibel, dekat dengan kehidupan nyata, dan terbuka untuk semua usia. Di tempat inilah keterampilan, karakter, dan kemandirian dibangun melalui pengalaman. Namun, ada satu kunci utama agar proses belajar ini berhasil, yaitu komunikasi. Komunikasi bukan sekadar berbicara. Komunikasi adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan dengan empati, serta memahami kebutuhan setiap peserta didik. Tanpa komunikasi yang baik, pesan mudah disalahartikan, motivasi menurun, dan proses belajar menjadi kurang efektif. Dalam pendidikan nonformal, peserta datang dari usia, karakter, dan pengalaman yang beragam. Karena itu, pendidik harus mampu menyesuaikan bahasa, pendekatan, dan gaya penyampaian agar semua peserta bisa mengerti dan terlibat. Berikut adalah contoh komunikasi penjelasan tentang pendidikan nonformal kepada warga belajar PKBM Bina Insani Sumawono. Pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Sedangkan pendidikan non-formal itu pendidikan yang dilaksanakannya itu fleksibel. Contohnya ini PKBM, terus SKB. Ada tahu SKB? Nggak tahu. SKB itu PKBM tapi negeri. Kalau PKBM itu swasta, kalau SKB itu negeri. Sekarang karena kita pendidikan non-formal, maka bentuk pembelajarannya terfokuskan ke pembelajaran ke pendidikan non-formal. Bentuk pembelajaran non-formal itu ada dua, pembelajaran andragogi dan pedagogi. Pedagogi itu terfokus pada gurunya. Contohnya anak kecil itu PAUD. Nah, PAUD itu termasuk pendidikan non-formal yang pembelajarannya itu fokus pada guru. Sedangkan PKBM itu pendekatan pembelajaran andragogi yang terfokus pada muridnya, pada warga belajarnya, terfokus sama jenengan-jenengan. Jadi guru atau tutornya itu hanya mengarahkan. Terus kita sistem pembelajarannya tidak seperti biasa, maksudnya tidak seperti formal. Tapi ya kita sharing aja, karena mungkin tutor saya mungkin ada yang lebih muda dari jenengan. Nah, kebetulan kadang kalau misal terlalu menghakimi kayak guru dan murid kan nggak enak. Jadi proses pembelajarannya kita seperti sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Tapi pembelajarannya itu terfokusnya di jenengan masing-masing. Jadi gimana ya? Gurunya hanya mengarahkan, beda sama yang anak PAUD tadi. Kalau anak PAUD, anak kecil itu terfokus pada gurunya yang harus mengarahkan. Untuk saat ini mungkin Komunikasi yang efektif menciptakan suasana belajar yang hangat dan saling percaya. Peserta lebih aktif, saling mendukung, dan berani bertanya. Pendidik pun dapat memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Memahami komunikasi bukan hanya keterampilan tambahan. Ini adalah fondasi utama dalam pendidikan non-formal. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, proses belajar menjadi hidup, menyenangkan, dan berdampak panjang bagi semua peserta. Dalam pendidikan non-formal, komunikasi memegang peran penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Peserta dengan latar belakang berbeda memerlukan pendekatan yang berbeda pula. Dengan komunikasi yang jelas, empatik, dan terbuka, pendidik dapat membangun hubungan yang positif, meningkatkan partisipasi,
serta membuat proses belajar lebih bermakna. Komunikasi bukan sekadar kata-kata, tetapi jembatan antara pendidik dan peserta untuk mencapai tujuan bersama. Pada akhirnya, komunikasi bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi jembatan yang menghubungkan pendidik dan peserta didik dalam proses belajar. Dengan komunikasi yang baik, pendidikan nonformal dapat menjadi ruang yang menginspirasi, membangkitkan motivasi, dan membuka peluang bagi setiap individu untuk berkembang. Mari terus membangun pembelajaran yang lebih hangat, terbuka, dan penuh makna melalui komunikasi yang efektif. Demikian pemaparan mengenai perlunya memahami komunikasi dalam pendidikan nonformal. Melalui komunikasi yang baik, setiap proses belajar dapat berjalan lebih efektif, lebih terbuka, dan mampu menjangkau beragam kebutuhan peserta didik. Komunikasi bukan hanya keterampilan, tetapi fondasi penting yang membangun kepercayaan, motivasi, dan kebermaknaan dalam pembelajaran. Saya, Lailatul Arifah dari PKBM Bina Insani, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan nonformal di lingkungan kita. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.